Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pendidik, apa kabarnya? Senang bisa berjumpa kembali. Saya Rahayu Febriana Sari. Selamat datang di podcast Tanjak Mas, tanya jawab Dinas Pendidikan untuk Edukasi Masyarakat Oki. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan harus melibatkan semua elemen bangsa, termasuk dalam hal pendanaan, menjadi tanggung jawab semua warga negara, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah. Hari ini kita akan membahas tema tentang program Indonesia Pintar. Tentunya telah hadir narasumber yang mungkin tidak asing lagi bagi sobat pendidik sekalian, yaitu Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang terhormat Bapak Haji Tarmudik SPD MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat dan selalu bugar, sehingga insya Allah dapat melaksanakan tugas-tugas kita di Dinas Pendidikan Kabupaten Oki. Alhamdulillah. Bapak, sebelum kita ngobrol nih, boleh cerita sedikit tentang profil ataupun juga kesibukan Bapak di dunia pendidikan Bapak? Baik, jadi mohon izin ya Mbak Ayu, saya perkenalkan, tadi sudah dikenalkan nama ya, nama Haji Tarmudi SPD MSI, saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Oki. Saya ini kalau karir sebagai PNS ini Mbak Ayu dimulai dari guru SMP, jadi pernah jadi guru SMP, kemudian dipercaya sebagai Kepala SMP, lalu pengawas sekolah pada jenjang SMP SMA, dan setelah itu saya bergabung di Dinas Pendidikan ini sebagai pejabat struktural begitu. Kemudian saat ini juga ditugaskan sebagai penanggung jawab program Indonesia Pintar di Dinas Pendidikan Kabupaten Oki. Oke, luar biasa sekali ya Pak pengalamannya tentunya di dunia pendidikan ini. Bapak, program Indonesia Pintar. Iya. Kira-kira apa itu Pak definisi dari program Indonesia Pintar? Jadi program Indonesia Pintar ini adalah salah satu nawacita dari pemerintahan Bapak Presiden Jokowi pada masa itu, yang tujuannya itu tidak lain adalah dalam rangka memberikan bantuan kepada anak-anak sekolah jenjang SD, SMP dan SMA agar mereka ini terhindar dari putus sekolah karena kekurangan biaya. Itu tujuan dari program Indonesia Pintar ini. Oke, itu definisinya ya Iya, Pak? definisinya. Tujuan spesifikasinya apa Pak? Kalau tujuan dari program Indonesia Pintar itu ada tiga. Jadi yang pertama tadi ya untuk memberikan bantuan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga terhindar dari putus sekolah karena kekurangan biaya tadi begitu. Kemudian juga pemerintah ingin memperluas akses pendidikan. Jadi diharapkan semua warga negara Indonesia ini yang berada pada usia sekolah dia harus bersekolah begitu. Jangan sampai tidak bersekolah karena kekurangan biaya tadi. Kemudian yang ketiga adalah memastikan bahwa semua warga negara Indonesia ini dalam usia sekolah tadi tentu saja di jenjang SD, SMP dan SMA itu mereka dipastikan berada pada pendidikan di sekolah gitu. Ya, berarti merupakan salah satu perluasan akses dalam membiayai pendidikan khusus untuk yang masyarakat rentan miskin ya. Betul. Iya Bapak. Pak, berupa apa Pak bantuan dari program Indonesia Pintar ini? Iya, jadi program Indonesia Pintar itu bantuan yang diberikan itu berupa uang, Mbak Ayu. Cuman ya tidak diberikan secara tunai langsung. Ini diberikan kepada siswa itu dalam bentuk uang yang disimpan di rekening bank begitu oleh bank yang sudah ditunjuk pemerintah, sehingga pada saat sudah waktunya untuk pencairan ada informasi kepada siswa tersebut untuk segera melakukan penarikan dana di bank yang ditunjuk tadi. Berarti kerjasama dengan pihak bank ya? Iya, kerjasama dengan pihak perbankan. Apakah ini termasuk bantuan yang bersifat personal Pak? Iya, jadi betul. Program Indonesia Pintar ini adalah bantuan personal yang diberikan kepada siswa, jadi langsung ke sasarannya kepada orangnya begitu. Berbeda dengan BOSP misalnya begitu kan. Kalau BOSP itu bantuan itu diberikan kepada instansinya atau lembaganya. Tapi kalau PIP personal langsung kepada siswanya begitu. Iya Bapak. Kalau kita lihat nih kan, ya benar kata Bapak tadi, ini merupakan salah satu program kebijakan di eranya kepresidenan Bapak Jokowi yang dinilai berhasil ya Pak ya. Alhamdulillah, bagus sekali perkembangannya. Nah, kita tuh kan pernah mendengar adanya namanya KIP Bapak. KIP, betul. Apa Pak perbedaan dari KIP dan PIP itu sendiri? Iya, jadi kalau
PIP kan program Indonesia Pintar ya. Ini program pemberian bantuan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu tadi. Sedangkan kalau KIP itu kartu Indonesia Pintar. Ini diberikan kepada anak-anak yang kurang mampu tadi dari keluarga kurang mampu, tapi belum otomatis mereka menerima PIP. Dengan memiliki kartu KIP ini, maka orang tua siswa boleh melapor ke sekolah tempat anaknya bersekolah gitu kan, laporkan bahwa saya punya kartu KIP sehingga kami mengusulkan untuk mendapatkan bantuan PIP. Nah, lalu pihak sekolah menindaklanjutinya menginput data tersebut di aplikasi Dapodik milik sekolah. Begitu Mbak Ayu. Berarti di sini ada peran dari operator sekolah ya, Dapodik sekolah, Bapak. Betul. Okay. Jadi karena PIP ini bantuan dalam bentuk uang ini diberikan melalui aplikasi, jadi tidak kita bertemu orang langsung, cukup diinput lewat aplikasi saja. Ini untuk mengurangi subjektivitas begitu kan. Jadi betul-betul penerima PIP ini orang yang berhak begitu Mbak Ayu. Baik Bapak. Nah ini Bapak, kalau bagaimana jika untuk anak atau masyarakat yang rentan miskin, yang dia belum mendapatkan KIP dan juga dia belum mendapatkan PIP, kira-kira tindakan seperti apa Pak yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan bantuan tersebut? Iya, jadi memang perekonomian masyarakat itu kan fluktuasi ya. Kadang-kadang orang karena sesuatu hal turun tingkat perekonomiannya dari mampu menjadi kurang mampu. Nah, dalam hal ini jika terjadi pada keluarga salah satu siswa, maka orang tua siswanya melapor kepada kepala desa atau lurah setempat begitu. Nanti kepala desa dan lurah akan meneruskan laporan itu melalui kecamatan ke dinas sosial. Dinas sosial kabupaten, nanti dinas sosial akan mencatatkan keluarga tersebut dalam data DTKS, namanya data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, nanti dinas sosial menerbitkan tanda terdaftar DTKS. Tanda terdaftar DTKS ini boleh dibawa oleh orang tua kembali ke sekolah dan menyampaikan agar anaknya diusulkan untuk calon penerima PIP itu. Tadi. Betul. Berarti langkah pertama masyarakat boleh melapor ke kepala desa. Kepala desa atau kelurahan gitu. Kemudian dari dinas pendidikan sendiri gimana Pak? Ya, jadi input data tentang usulan PIP ini dari satuan pendidikan, dari sekolah langsung. Ini untuk menghindari katakanlah semacam dugaan bahwa ada intervensi dari dinas pendidikan gitu. Jadi murni usulan itu berasal dari sekolah, lalu ada admin PIP ini si pintar namanya di kabupaten. Nah, itu mereka memverifikasi, memvalidasi apakah data-data yang diusulkan oleh pihak sekolah itu sudah lengkap begitu. Kalau masih ada kurangnya dihubungi pihak sekolahnya bahwa datanya masih ada kekurangan sehingga perlu dilengkapi lagi. Jadi dinas pendidikan hanya admin, jadi bukan yang memasukkan data dalam aplikasi si pintar itu. Iya, oke Bapak. Nah, itu tadi berarti adanya peran operator sekolah, kemudian dari data DTKS tadi, dan juga sekarang Bapak kira-kira syarat untuk pengajuannya apa nih Pak? Oh iya, jadi seperti biasa ya untuk mengajukan PIP ini dibutuhkan biodata siswa, nama, kemudian tempat tanggal lahir, NIK-nya, kemudian akte kelahiran, dan dari sekolah mana begitu, sampai ke KIP tadi atau tanda terdaftar di DTKS tadi. Itu di input di aplikasi Dapodik, selanjutnya bisa berproses untuk diverifikasi dan diperpal oleh admin yang ada di dinas pendidikan tadi. Oh iya, baik Bapak, bagus sekali ya. Nah, sekarang nih Pak, berdasarkan pengalaman Ayu di perbankan nih Pak, setahu Rahayu dana ini kan benar kata penjelasan Bapak tadi masuk ke rekening peserta didik. Iya, langsung ke rekening siswanya. Tentunya sobat pendidik ingin tahu Bapak, syarat untuk pengambilan dana PIP ini apa sih Pak? Iya. Jadi apabila siswa itu sudah termasuk di dalam surat keputusan yang diterbitkan oleh Kemendikbud tentang penerima PIP tersebut, maka kepala sekolah atau guru-guru di sekolah itu akan menginformasikan kepada siswa bahwa nama si A, nama si B, nama si C ya terdaftar sebagai penerima. Nah, pada saat mau pencairan maka siswa diminta menyiapkan kartu keluarga, kemudian akte kelahiran, rapor,
kemudian kartu kesejahteraan sosial namanya. Kemudian pihak perbankan juga biasanya meminta semacam surat keterangan dari sekolah itu, yang intinya keterangan itu berisi bahwa siswa ini memang sampai saat ini masih aktif terdaftar sebagai siswa di sekolah tersebut. Tentunya Pak ya, agar mendapatkan data yang benar-benar cocok dan valid. Betul. Karena begini Mbak Ayu, mungkin saja ya siswa itu sudah pindah ke sekolah yang lain, atau katakanlah sampai dia tidak masuk di sekolah itu lagi, termasuk ke kelompok ATS nih ya, anak tidak sekolah. Nah, dengan demikian salah sasaran akibatnya kan, makanya harus dipastikan bahwa yang menerima dana PIP ini adalah benar-benar siswa yang masih aktif belajar di sekolahnya. Luar biasa ya Pak. Pak Rayu ini penasaran Pak, berapa sih Pak besaran nominal bantuan PIP ini per peserta didiknya Pak? Oh iya, jadi besaran bantuan yang diberikan PIP ini berbeda-beda antara jenjang SD, SMP, dan SMA. Ya, bisa dijelaskan per jenjang nih Pak? Untuk jenjang SD ya itu Rp450.000 per siswa per tahun. Kalau untuk SMP Rp750.000 per siswa per tahun, dan untuk jenjang SLTA ya itu besar jumlahnya Rp1.800.000 per siswa per tahun. Nah, ini mungkin juga disimpulkan oleh Kemendikbud karena kebutuhan anak-anak SD tentu berbeda ya dengan anak SMP gitu. Dengan SMA juga, SMA sudah pasti lebih banyak kebutuhannya. Mungkin buku-buku yang mau dibelikan lebih banyak ya daripada anak SD itu. Cuman begini Mbak Ayu, untuk anak siswa kelas awal ya dan kelas akhir, kalau di SD itu kelas 1 dan kelas 6, ini hanya menerima 50% dari Rp450.000 tadi. 50% dari dana yang dari dana yang Rp450.000 tadi. Kalau SMP berarti 50% dari Rp750.000. Kalau SLTA 50% dari Rp1.800.000 tadi. Itu kira-kira kenapa Pak? Iya, jadi kita ketahui ya anak-anak masuk sekolah itu di tahun ajaran baru itu kan di bulan Juli. Ini sudah di tengah anggaran begitu kan. Karena sudah separuh anggaran, maka itu dibayarkan sebanyak 50% tadi. Berarti itu alasannya. Berarti anak-anak tuh hanya mengikuti satu semester dalam tahun anggaran berjalan. Betul. Oke, Bapak. Nah, gini Pak. Adakah Pak kira-kira bentuk bantuan lain yang diberikan kepada siswa khususnya dalam mengatasi ATS Pak, kemudian juga dalam meningkatkan akses pendidikan yang diberikan kepada siswa ataupun kepada pihak lembaga atau sekolah secara langsung, ada Pak? Jadi memang bantuan untuk siswa ini ada dua macam ya. Sesungguhnya BOSP itu bantuan untuk siswa juga, tapi diberikan melalui lembaganya, melalui sekolahnya. Ada bantuan berbentuk personal antara lain PIP tadi, kemudian kalau di OKI ada program unggulan Kabupaten OKI, yaitu pemberian bantuan pakaian seragam anak sekolah bagi anak-anak yang kurang mampu. Iya. Untuk tahun 2024 ini cukup lumayan bantuan yang kita berikan, itu untuk 1.500 siswa. Itu untuk jenjang SD. SD. Untuk jenjang Luar SMP biasa ya Pak, banyak sekali berarti. Cukup banyak ya. Kemudian pada jenjang SMP itu ada 1.000 siswa yang akan menerima ini. Tentu saja anak-anak dari keluarga kurang mampu itu. Kemudian program kerja selanjutnya di tahun 2025 seiring dengan Bupati baru kita nanti Bapak Muhendi itu sudah direncanakan bahwa bantuan itu akan diperluas lagi, lebih luas lagi. Insya Allah semua siswa baru yang baru masuk pada jenjang SD, SMP begitu akan mendapatkan bantuan pakaian seragam tersebut. Masya Allah, semoga terrealisasi ya Pak, luar biasa. Banyak sekali. Kemudian ada bantuan lain? Kemudian bantuan lain sekarang ini yang lagi banyak dibicarakan Mbak Ayu ya, yaitu pemberian makanan bergizi kepada anak sekolah. Nah sekarang masih tahap uji coba, karena insya Allah itu program itu akan berjalan di awal tahun 2025 yang akan datang. Sekarang ini sedang tahap uji coba, sudah ada 6 sekolah kita uji cobakan dari kecamatan yang berbeda-beda gitu ya. Kemarin dimulai dari Kecamatan Kayagung, itu di SD Negeri 5 Kayagung. Kemudian di tahap keduanya di SD Negeri 1 Pulau Gumantung, Kecamatan Tanjung Lubuk. Kemudian di SD 3 Terusan Menang, Kecamatan SP Padang. Lalu SD 2 Sukaraja, Kecamatan Pedamaran, dan seterusnya. Setiap
kegiatan pemberian makan siang bergizi itu selalu dihadiri oleh Bapak Sekda, Bapak Kepala Dinas, kemudian dari utusan dari Polres Oki juga ada banyak yang hadir sebagai begitu. bentuk apresiasi Iya, ya Pak, sebagai bentuk dukungan dan apresiasi dukungan kepada siswa. Sepanjang yang kita amati ya siswanya sangat bergembira, sangat bersemangat. Tentunya ya. pasti. Iya betul. Jadi pihak sekolah juga betul-betul mempersiapkan guru-gurunya sepenuhnya fokus kepada acara tersebut, sehingga alhamdulillah selalu sukses. Alhamdulillah. Kemudian ada lagi bantuan lain ya tentu saja yang selama ini kita kenal BOSP itu ya. BOSP ini ada dua macam, ada BOSP reguler, ada BOSP kinerja gitu. Alhamdulillah dengan bantuan-bantuan ini sekolah dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dalam rangka proses pembelajaran itu. Dalam hal fisik ya ada penambahan ruang kelas baru. Prasarana gitu. dan sarana dan prasarana Pak ya. Kemudian ada pembangunan perpustakaan, laboratorium, pembangunan pagar sekolah, halaman sekolah begitu juga. Kemudian juga memperbaiki bangunan-bangunan yang sudah rusak gitu. Ya karena banyak juga sekolah-sekolah yang umurnya sudah cukup tua begitu kan, sehingga terjadi kerusakan-kerusakan, dan ini dilakukan pemeliharaan atau rehabilitasi. Ya, ini dalam rangka memastikan bahwa anak-anak itu bisa nyaman belajar di sekolah dan guru juga dapat mengajar dengan nyaman juga. Luar biasa Pak ya. Cukup banyak sekali yang dilakukan untuk meningkatkan pendidikan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini khususnya ya Pak. Betul. Oke Bapak, pertanyaan terakhir nih, harapannya ke depan gimana kira-kira? Oh iya, tentu saja kami sebagai Kepala Bidang Pendidikan SD berharap kepada segenap warga masyarakat khususnya yang memiliki anak usia sekolah pada jenjang sekolah dasar, harap betul-betul dimanfaatkan bantuan-bantuan yang telah diberikan pemerintah ini, terutama PIP tadi dan bantuan-bantuan lainnya, pakaian seragam dan makan siang bergizi itu harap betul-betul disambut dengan gembira gitu, agar anak-anak kita ini dapat sekolah, dapat belajar dengan berkualitas, sehingga melahirkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang tak mampu bersaing di kehidupan yang akan datang. Dan yang lebih penting lagi, kita akan menyambut Indonesia Emas ya. Benar tahun sekali. 2045. Nah, generasi emas itu kita mulai dari sekarang, dari pembelajaran-pembelajaran yang ada pada jenjang TK, PAUD, SD, SMP dan SMA, dan pada saatnya nanti tahun 2045 mereka inilah yang akan menjadi katakanlah pelaksana pembangunan di negara kita ini. Terus bangsa ya Bapak. Iya. Masya Allah, luar biasa harapannya ya Pak. Semoga tercapai dan benar-benar. Amin insya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Baik Bapak, terima kasih untuk kehadirannya hari ini dan terima kasih untuk informasi yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Pak. Amin. Semoga semua pihak dapat menerima penjelasan yang kami sampaikan ini, sehingga kita semua punya satu pemahaman yang sama tentang pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini. Lain kali mungkin akan diundang kembali, berkenan hadir ya Pak. Kami akan siap untuk hadir, dan semoga penjelasan yang kita berikan menambah wawasan dari masyarakat tentang dunia pendidikan, sehingga masyarakat kita akrab dengan dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini. Tentunya Pak ya. Terima kasih Bapak. Baik Sobat Pendidik, demikian podcast Tanjak Mas tentang program Indonesia Pintar. Untuk semua Sobat Pendidik di rumah, ayo terus ikuti podcast Tanjak Mas Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jika ingin mengirimkan pertanyaan, saran, ataupun kritik, bisa ke channel YouTube Disdikap Oki. Demikian podcast kita hari ini. Terima kasih. Tingkatkan mutu pendidikan, masa depan Oki cerah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.